kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Sartika Sonia Rolos dengan NIM 21303089. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kesenjangan pembangunan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Konsep teoritis kemiskinan mencakup dua arti, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Kemiskinan dalam arti sempit merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka. Kemiskinan dalam arti luas melibatkan 5 dimensi yang saling terkait. Arti sempit kemiskinan berfokus pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, akses kesehatan, dan perlindungan. Arti luas kemiskinan menurut James mencakup 5 hal yang saling berkaitan. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Yang kedua, ketidakberdayaan finansial dan ekonomi. Ketiga, kerentanan terhadap situasi darurat. Yang keempat, ketergantungan pada orang lain. Dan yang terakhir, keterasingan dari masyarakat. Tingkatan indeks kehidupan yang ditunjukkan oleh Kamber sendiri terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama adalah kehidupan fisik dasar yang meliputi pemenuhan kebutuhan gizi, tempat tinggal, dan akses kesehatan. Tingkat kedua adalah kebutuhan budaya dasar yang meliputi akses pendidikan, waktu luang, rekreasi, dan jaminan sosial. Tingkat ketiga adalah kehidupan dengan pendapatan tinggi yang melibatkan kelebihan pendapatan dan kebebasan mencapai tujuan hidup. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan 14 indikator untuk mengkategorikan seseorang sebagai miskin. Beberapa indikator tersebut mencakup ukuran dan kualitas tempat tinggal, akses air minum, sumber energi untuk memasak, pola konsumsi makanan, pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan tabungan atau barang berharga. Selanjutnya, standar kemiskinan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau masyarakat dianggap miskin. Di Uni Eropa, standar kemiskinan umumnya berdasarkan pendapatan per individu dibandingkan dengan rata-rata pendapatan nasional. Misalnya, jika pendapatan rata-rata per bulan di Eropa adalah 10 juta dan seseorang memiliki pendapatan kurang dari separuhnya, yaitu 5 juta, maka mereka dianggap miskin. Nah, secara global, garis kemiskinan ditetapkan oleh Bank Dunia sebesar 1,90 US dollar per hari. Jika seseorang memiliki pendapatan kurang dari jumlah ini, misalnya sekitar 800 rupiah per bulan, maka mereka dianggap hidup di bawah standar kemiskinan. Jika pendapatan seseorang melebihi 1,90 US dollar per hari, baik di Uni Eropa maupun di seluruh dunia, mereka tidak dianggap miskin. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia, yaitu antara lain, yang pertama, pendidikan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk akan mempengaruhi tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Peningkatan pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu dan mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, distribusi pendapatan. Perbedaan yang besar antara pendapatan individu kaya dan miskin menyebabkan ketimpangan yang tinggi. Jika pendapatan tidak merata, kesenjangan dan kemiskinan akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah pendapatan. Meskipun pertumbuhan pendapatan per kapita meningkat, hasilnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk. Hanya sebagian kecil golongan tertentu yang mendapatkan manfaatnya, sementara mayoritas masih mengalami kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu ledakan penduduk. Tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan angka ketergantungan penduduk. Semakin banyak individu yang lahir pada usia non-produktif, semakin meningkat pula beban hidup dan kemiskinan. Untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain
Pertama, peningkatan akses pendidikan. Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya. Pendapatan per kapita juga akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan. Yang kedua, distribusi pendapatan yang merata. Mengurangi kesenjangan pendapatan antara individu kaya dan miskin melalui kebijakan redistribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, pengendalian kelahiran. Melalui program keluarga berencana dan edukasi mengenai pengendalian kelahiran, populasi penduduk dapat dikendalikan sehingga tingkat ketergantungan dapat ditekan dan beban hidup keluarga berkurang. Yang keempat, peningkatan kesempatan kerja. Meningkatkan lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor yang dapat memberikan pendapatan yang layak, seperti sektor industri, pariwisata, dan pertanian modern. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang memadai di daerah-daerah terpinggirkan, termaksud jaringan transportasi, listrik, dan akses ke sumber air bersih. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan keterampilan dan usaha mikro, serta memberikan akses terhadap modal usaha yang terjangkau. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah: yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak sepenuhnya menjamin penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung didominasi oleh orang-orang berpendapatan tinggi, sehingga jumlah orang berpendapatan menengah ke bawah masih banyak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sehingga menyebabkan kemiskinan struktural dan kesenjangan yang besar. Yang ketiga, penyumbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan adalah sektor pertanian. Namun banyak pekerja di sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan rendah dan pendapatan rendah. Yang keempat, diperlukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan penurunan kemiskinan serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan sektor industri, serta melakukan upgrade SDM dan teknologi di sektor pertanian. Yang kelima yaitu kemiskinan juga disebabkan oleh kekurangan modal, rendahnya produktivitas, ketidakseimbangan pasar, rendahnya pendapatan, rendahnya tabungan, dan rendahnya investasi. Kemudian yang keenam, terdapat 4 mazhab penyebab kemiskinan, yaitu individual explanation atau karakter individu, social structure explanation atau struktur sosial, culture explanation atau budaya, dan fatalistic explanation atau takdir. Yang terakhir, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan program-program di sektor pertanian, revitalisasi sektor pertanian, peningkatan pendapatan pekerja di sektor pertanian, peningkatan investasi, dan pengurangan kesenjangan antara sektor industri dan juga sektor pertanian. Itulah hasil presentasi yang telah saya bawakan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon untuk dimaafkan dan terima kasih.